Shalom saudara, selamat pagi dan selamat memulai tahun yang baru 2023. Mulai hari ini dan beberapa sesi ke depan, saya ingin menyampaikan kepada saudara secara clear tentang hal-hal apa yang akan dikerjakan dan digenapi oleh Tuhan bersama dengan gerejanya. Saya katakan bersama dengan gerejanya. Yang ini akan berdampak kuat kepada hidup saudara. Sehingga saudara makin diyakinkan, makin dikuatkan kepercayaan saudara kepada firman yang telah diperkatakannya kepada kita. Bahwa itu akan segera terjadi. Saya mengajak kita untuk berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memulai hari-hari kami di tahun yang baru ini. Bersama-sama dengan Engkau. Kami siap saat ini Tuhan. Untuk benar-benar masuk kepada tahun-tahun perwujudan. Tahun-tahun kepada penggenapan. Dari apa yang telah Engkau siapkan pada diri kami. Dari apa yang telah Engkau perkatakan. Jauh sebelumnya. Kami bersyukur karena itu digenapi pada masa hidup kami. Kami memohon kepadamu. Roh yang Kudus mengantar kami. Sehingga pengertian dan hikmat itu bisa membawa kami kepada masa posisi di mana firman itu digenapi. Kami siap saat ini. Berbicaralah Tuhan tanpa batas. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya akan mengawali kepada saudara. Bahwa ada 3 nubuatan. Saya katakan ada 3 janji nubuatan Allah. Yang Allah singkapkan dari Alkitab. Kepada saya pribadi. Dan itu dengan segera akan diwujudkan oleh Allah. Lewat hidup saudara sebagai gerejanya. Dan juga hal-hal yang akan terjadi di dunia ini. Di mana saudara dan Allah akan memegang peranan paling penting. Di dalam masa penggenapan firman itu. Ada 3 janji nubuatan. Kita membutuhkan pengalaman yang memampukan kita untuk mempraktekkan, untuk merealisasikan, mengaplikasikan apa yang kita sudah ketahui dan kita dapati daripada firman Tuhan. Ini akan membuat saudara semakin kuat. Semakin besar imanmu. Ini akan membuat saudara memiliki kepercayaan yang tidak sama lagi. Dengan kepercayaan saudara. Jauh sebelumnya. Maksud saya adalah kepercayaan saudara kepada Tuhanmu. Kepada Tuhan kita. Itu akan sangat berbeda. Allah menunggu saat-saat seperti ini. Itu sebabnya dia menyiapkan saudara. Itu sebabnya dia memberikan satu contoh. Mari kita lihat contoh itu. Kita ambil dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12. Ini adalah perjalanan hidup rohani kita. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan
semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita, berarti Yesus yang memimpin kita. Dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia berhasil. Ingatlah selalu akan dia, maksudnya kepada Yesus ini yang sekarang duduk di atas di sebelah kanan tahta Allah, yang tekun menanggung batan sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa ini ketika dia ada di bumi. Supaya dikatakan, jangan kamu menjadi lemah. Lemah apa? Lemah kehidupan rohanimu, lemah imanmu, dan putus asa. Itu tujuannya iblis. Iblis datang sebagai pencuri untuk membunuh, membinasakan, melenyapkan iman dengan memberikan keputusasaan tanpa pengharapan sedikit pun juga. Saya ingin supaya saudara melihat Ibrani 12 sebelum saya menguraikan ada 3 janji nubuatan yang Allah akan genapi, yang Allah akan buat di hari-hari depan ini. Bukan hanya terkurung ataupun terbatas pada 2023. Tapi tahun-tahun yang akan datang. Ini akan segera terjadi. Dan saudara akan bisa melihat buktinya. Dikatakan di sini di ayat pertama. Bahwa kita berada dalam suatu perjalanan rohani. Seperti suatu perlombaan. Mengapa disebut suatu perlombaan? Karena untuk menunjukkan kepada saudara, ini bukannya jalan-jalan. Ini adalah suatu perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Yang penuh dengan konsekuensi. Jadi ini sangat penting. Maka disebutkan adalah perlombaan. Dan bahkan ditulis dengan diwajibkan bagi kita. Dikatakan demikian. Perhatikan baik-baik. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Dikatakan di ayat 2 ini, yang memimpin kita. Dalam King James Version, saudara lihat. King James Version. Alkitab King James Version. Saudara lihat dalam tayangan. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Di sini disebutkan kita melihat kepada Yesus. Looking unto Jesus. The author. Apa arti the author? The author itu adalah pencetus. Pemula. Tapi lebih tepat di sini karena dia memimpin. Dia disebut captain. Captain. Dia memimpin. Dia yang tahu arah. Dia yang memimpin saudara untuk suatu keberhasilan. Pandang pada dia. Lihat bagaimana dia bisa memimpin saudara. Sebagai captain. Kalau saudara tahu dalam suatu perjalanan. Dalam suatu peperangan. Bahkan pasukan apapun juga tidak bisa bergerak ke arah lain. Tanpa persetujuan. Dan perintah daripada sang kapten. Dalam perjalanan kapal laut. Dalam perjalanan pesawat terbang. Kapten menentukan. Saudara boleh berteriak seperti apa saja. Saudara bisa
memprotes seperti apa saja. Tapi kapten yang menentukan. Sebab kapten bertanggung jawab. Ketika dia memimpin, dia seolah-olah memberikan tanggung jawabnya itu dengan suatu jaminan kepada saudara. Bahwa kita akan berhasil. Jesus is the author. Yesus itu adalah kapten. Dia yang memulai perjalanan saudara. Dari titik mana saudara harus memulainya? Alkitab berkata, memimpin kita dalam iman. Tanpa iman, saya ulangi, tanpa iman tidak ada kepemimpinan. Tidak ada kapten yang diberi nama adalah Yesus. Dalam hidup saudara. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, iman itu adalah pemberian Allah. Iman itu adalah anugerah Allah. Ini sangat penting untuk saudara ketahui. Allah berpartisipasi, memberikan kontribusi yang tidak tanggung-tanggung. Dia bukan hanya memberikan sang kapten yang akan memberikan saudara kepada keberhasilan, tetapi dia memberikan kepada saudara suatu fondasi kehidupan, suatu amunisi. Atau saudara bisa sebutkan itu suatu bahan modal paling besar, paling kuat. Yaitu iman kepada saudara. Dan itu bukan hasil daripada upaya saudara. Bukan karena engkau rajin berdoa, engkau menerima iman. Bukan karena engkau rajin baca firman, engkau menerima iman. Tidak demikian. Iman itu adalah pemberian daripada Allah. Saudara lihat pada tayangannya. Efesus 2, 8 dan 9. Jadi Yesus itu adalah kapten. Mari kita lanjutkan lagi. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Di sini dikatakan, Jesus, looking unto Jesus, the author and finisher. Kalau ada kata memimpin, berarti ada kata titik akhirnya, titik garis finishnya. Di mana segala sesuatu itu berakhir. Yesus di sini dikatakan adalah the author, captain, dan finisher. Apa arti finisher? Penyempurna, penutup. Penyempurna. Saudara meninggalkan perjalanan rohani saudara di tengah jalan, itu belum sempurna. Yesus mampu untuk membawa saudara. Karena dia adalah kapten. Saya ulangi, dia adalah kapten. Bahkan dikatakan dia yang memulai pekerjaan baik dalam hidup saudara. Dia akan lakukan terus dengan setia. Sampai saudara mencapai garis akhir. Saudara bisa sempurna dalam perjalanan hidup rohani saudara. Ini sangat penting. Saya mau beritahu pada saudara. Ada banyak orang-orang menyalah tafsirkan. Saya ulangi, menyalah tafsirkan bahwa Yesus itulah yang menolong kita. Dengan kata lain, menolong kita seperti seorang anak kecil. Tidak demikian, saudaraku. Dia memimpin kita dalam sebuah perjalanan rohani. Untuk kita berhasil. Arti kata dari waktu ke waktu. Dia sebagai kapten. Dia sebagai pemula. Yang memulai hidup saudara. Di awalnya. Bersama dengan dia. Dia akan membawa saudara bertambah-tambah. Dalam suatu tingkat kedewasaan. Yang terus-menerus bertambah. Terus-menerus bertambah. Terus-menerus. Sampai saudara juga mengenali Allah dengan sempurna.
itu disebutkan Yesus itu adalah finisher. Bahkan sampai engkau memahami firman dengan sempurna, komplit, sama seperti Yesus. Ada firman yang menjadi daging. Dia paham firman itu secara sempurna, secara utuh. Tidak penggal-penggal. Ada hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yesus itu adalah captain. Tapi dia juga adalah penyempurna. Dia yang akan memulai pekerjaan dengan baik dalam hidup saudara. Dan dia setia. Saya mengucapkan kalimat, kata pekerjaan. Mari kita lanjutkan lagi. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, finisher. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia berhasil. Dia mendapatkan kehormatan, bukan hanya hadiah sebagai pemenang, seperti orang yang sedang berlomba atletik, atau pertandingan olahraga, tapi dia duduk di tahta kanan Allah. Menunjukkan dia sekarang memegang semua kekuasaan pemerintahan ilahinya Allah di sorga dan di bumi. Dia duduk di kanan tahta Allah. Dia adalah lambang kekuatan Allah. Dia adalah kekuatannya Allah dalam menggenapi. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tujuannya mulai hari ini. Karena di tahun ini, saudara akan bisa melihat hal-hal yang tidak pernah engkau duga-duga. Itu terjadi, tergenapi, terwujud di tahun ini, dan bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Kau mungkin akan mulai berkata, dalam perjalanan hidup rohani saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari saja saudara bisa melihat Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 28. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, bertahan. Ini makanan yang tidak pernah ada expirednya. Tidak akan pernah membusuk, berjamur, sehingga tidak layak lagi untuk dimakan. Dan bahkan bukan hanya tidak pantas untuk dimakan. Tapi dia bisa bertahan kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia, bukan anak Allah, kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu orang-orang yang mendengarkan ucapan Yesus di ayat 27 itu berkata, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus sebagai kapten bukan hanya ingin memberkati saudara saja, lalu berhenti. Dan sepanjang hidup saudara, perjalanan rohani saudara, dia saudara kenal sebagai Tuhan yang memberkati. Ketika engkau sakit, dia yang sembuhkan. Ketika engkau kekurangan, dia yang cukupkan. Ketika engkau gelisah, dia yang hibur. Ada banyak orang, dia tidak berdaya dalam kondisi seperti itu. Tapi Yesus menegaskan, bekerjalah.
Apakah saudara sekarang sedang bekerja? Saya akan bikin saudara tercengang. Mungkin bukan pada sesi ini, tapi pada sesi-sesi yang akan datang. Ada banyak orang dia bekerja. Untuk pekerjaan, bukannya pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan gereja lokalnya. Dia aktif di gereja lokalnya. Tapi dia tidak mengerjakan pekerjaannya Bapa di sorga. Saudara siap-siap untuk kaget dan syok untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Yesus yang berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bekerjalah untuk makanan itu. Dan orang-orang ini penasaran. Dia ingin lebih mengetahui lagi. Dia berkata kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan dalam perjalanan hidup rohani kami ini? Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan adalah, supaya kami bisa bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ini harus menjadi erangan di dalam batin saudara. Ada banyak orang, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan gerejanya. Dan bukan pekerjaan Allah. Mengapa? Karena pekerjaan yang kau kerjakan itu disamakan oleh Yesus. Engkau bekerja untuk makanan yang kekal atau yang mudah binasa. Saya mau beritahu pada saudaraku. Apa yang kau kerjakan di gereja? Mungkin kau pemain musik. Apakah itu kekal? Apakah ada kehidupan di sana? Sorry saudara. Ini sesuatu yang harus saya ungkapkan dengan tegas. Yesus yang mengatakan ini, bukan saya yang mengatakan ini. Saya menerimanya dari Dia. Saya menerimanya dari Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang diberikan anak manusia kepadamu. Dialah yang tahu, sang kapten ini. Akan memberikan makanan. Dan Yesus mengatakan, di Yohanes pasal 4, ayat 34. Makananku. Ini makanan yang kekal. Yang dikenal oleh Yesus. Ialah melakukan kehendak Dia. Maunya Dia. Bukan maunya program gereja. Yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Arti kata mengerjakannya. Berbuat apa yang menjadi pekerjaannya Allah. Saya tidak tahu apakah saudara siap untuk mendengarkan ini. Inilah yang akan terjadi dalam hari-hari di depan ini. Apakah saudara memiliki kehausan? Apakah saudara memiliki kelaparan untuk ingin mengetahui makanan yang tidak dapat binasa itu? Sehingga saudara bisa terlibat dalam perjalanan hidup rohani saudara dengan melakukan
pekerjaan yang berasal dari Allah saja. Sebagian orang yang mendengarkan firman ini langsung berpikiran negatif. Wow, untungnya saya nggak dipakai sebagai pemusik di gereja. Saya katakan kau bermain musik di gereja, itu bukan hal yang kekal. Tapi kalau engkau melakukan itu, karena ketaatanmu kepada Bapa rohanimu, mengerjakan itu, ingat, ketaatanmu kepada Bapa rohanimu, kepada orang tuamu, itu adalah ketaatanmu kepada Tuhan. Itulah yang kekal. Ada banyak orang bergairah. Dia untuk ambil bagian dalam musik di gereja. Usher. Terlibat dalam hal ini program-program gereja. Dan dampaknya adalah dia mengerjakan itu dengan gembira hanya di awal saja. Tapi ketika dia sudah mengalami keletihan, kelesuan, apa yang dia rasakan? Dia mulai menggerutu. Saudara masih tetap ingat? Ibrani 12 ayat 1-3 yang kita baca. Khususnya di ayat yang kedua. Dia adalah kapten. Dan dia akan memimpin saudara. Sampai kepada kesempurnaan. Sehingga saudara mendapatkan hal yang sempurna. Kalau begitu, sang kapten harus berbicara. Apa yang membuat perjalanan rohani ini itu bisa sampai sempurna? Dia sampaikan. Di Yohanes 6 ayat 28, ayat 27 ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi yang kekal, yang anak manusia berikan. Hanya dia yang tahu makanan yang akan membuat saudara tidak pernah bosan, tidak pernah menggerutu, tidak pernah menjadi lemah. Dan makanan itu diterjemahkan kepada bahasa manusia adalah ketika saudara mengerjakan pekerjaan Allah. Bukankah saya mengatakan tadi, ada 3 janji nubuatan yang akan terrealisasi. Dan mungkin dalam tahun ini, saudara akan bisa melihat realisasinya dengan segera. Dan bukan berarti itu akan berakhir di tahun ini saja. Di tahun yang akan datang. Di tahun berikutnya. Di tahun seterusnya. Di 2030. Di 2035. Manfaatkanlah surga terbuka. Sehingga saudara makin hari dan makin hari akhirnya mengerti. Saudara hanya mau bekerja untuk pekerjaannya Allah saja. Untuk kemauannya Allah saja. Karena itu adalah makanan. Bukan membuat saudara makin loyo. Bukan membuat saudara makin kedodoran. Tapi membuat saudara makin kuat. Makanan selalu memberikan kepada diri saudara adalah kekuatan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Ini harus menjadi erangan buat saudara. Saya katakan tanam kalimat ini. Yohanes 6 ayat 28 ini. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Dengan demikian, saudara harus masuk pada tahap pertama. Saudara harus tahu
apa itu pekerjaan Allah. Dan apa-apa saja pekerjaan Allah yang dikehendaki oleh Allah. Tanpa engkau tahu pekerjaan daripada Allah, engkau akan sembarangan menduga ini pekerjaan Allah. Apa yang kau temukan dalam gereja, apa yang ada pada program gereja, engkau menganggap bahwa itu pekerjaan Allah. Saya mau beritahu pada saudaraku, bukan itu saudara. Itu adalah program gereja. Lalu bagaimana? Apakah saya harus menolaknya? Ketika engkau menolaknya, maka engkau makin jauh daripada pekerjaan Allah. Tetapi ketika engkau mentaatinya, engkau sedang melaksanakan pekerjaan gereja. Dan pekerjaan gereja itu, pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu, bukanlah program gereja itu. Tapi ketaatanmu. Tanam kalimat ini. Yohanes 6 ayat 28. Apa yang harus aku lakukan agar aku dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan? Mari saudara dengarkan 3 janji nubuatan yang akan dengan segera terjadi lewat hidup saudara. Dan saudara akan bisa melihat penggenapannya, realitanya dengan segera. Sehingga menguatkan hidup saudara. Bahwa sungguh dia berfirman. Dan dia menggenapinya juga. Saya mau beritahukan yang pertama. Dari 3 janji nubuatan. Yang dibuat Allah. Untuk hidup saudara. Semua ada di dalam Alkitab. Roh Kudus menjelaskannya pada saya. Roh Kudus menyingkapkannya kepada saya. Dan saya berterima kasih kepada Roh Kudus. Saya katakan kepada dia, sungguh Tuhan, engkau bukan Allah pendusta. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Allah katakan bahwa hidup saudara, hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup saudara tidak akan sama lagi. Saya perlu menjelaskan, sorga terbuka. Firman mengalir kepada hidup saudara. Itu mengalir untuk suatu tujuan. Yaitu membuat saudara tidak akan pernah sama lagi. Allah akan upayakan. Dia mengeluarkan seluruh amunisinya, persenjataannya, perlengkapannya. Demi untuk membuat hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Mari kita buka sama-sama Efesus 4. Kita mulai dari ayat kita mulai baca dari ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang disiapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, membawa firman. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Dikatakan di sini adalah bagi
pekerjaan. Semua kata pekerjaan itu digunakan kata ergon. G2041. Semua sama. Baik Yohanes 6 ayat 28 tadi, maupun di ayat-ayat yang lain. Yang mana yang percaya? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dia katakan dengan, perhatikan baik. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Siapa yang membuat engkau sampai ke titik ini? Mencapai kesatuan iman. Siapa? Captain. Ibrani 12 tadi. Yesus. Dia katakan dia menjadi Captain dan menjadi penyempurna dalam iman. Dia memakai iman saudara. Di sini dikatakan adalah sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Sehingga kehidupan saudara tidak akan tergoyahkan lagi. Kita baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh. Ini yang luar biasa. Berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih. Kalau engkau sudah berpegang teguh pada kebenaran. Apa yang terjadi? Engkau tidak akan pernah tergoyahkan. Di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Sehingga kehidupan saudara tidak akan tergoyahkan. Oh, luar biasa. Mari saya ajak engkau untuk bisa melihat. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Tentang iman. Membawa iman saudara sampai pada satu titik. Yesus akan lakukan itu sebagai kapten. Semua orang yang dia temukan memiliki iman. Akan dia bawa. Allah akan membawa saudara. Maka saudara akan menemukan. Hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Dari masa ke masa. Saya tidak berbicara kepada orang yang mengalami kemerosotan hidup. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang ke-19 ini. Kita baca dari ayat yang ke-12. Ayat 17 lah. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini yang mau kita bahas, ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Karena ini adalah modal. Saudara menerima iman adalah percaya. Bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan hidupnya juga. Mereka gemetar. Takut. Perhatikan baik-baik. Kekeliruan iman
tanpa perbuatan. Hal yang keliru tentang iman tanpa perbuatan itu. Rasul Yakobus menulisnya menunjuk kepada apa yang dimiliki oleh setan itu. Setan memiliki iman. Tapi imannya itu adalah iman yang mati. Karena tanpa perbuatan. Karena dia selalu menentang Allah. Berbeda dengan kehendak Allah. Aku hendak meninggikan diri. Saudara baca Yesaya 14 ayat 12. Aku hendak. Dia ingin meninggikan diri. Melampaui yang maha tinggi. Bukankah Yesus mengatakan. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Yang kekal. Bukankah Yesus mengatakan. Makananku melakukan kehendak dia. Berarti setuju pada kehendak Allah. Tapi iblis. Meskipun dia punya iman. Dia percaya bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia percaya Sang Putra itu adalah Putra satu-satunya yang diperkenan oleh Allah. Dia tahu Roh Kudus. Dia tahu dia memiliki iman. Tapi tanpa perbuatan. Saudara sekarang menemukan apa yang disebut pekerjaan Allah. Saudara bisa mengerjakan pekerjaan Allah. Karena saudara memiliki dasar iman. Jangan biarkan imanmu itu menjadi mati. Sama seperti iblis. Setan-setan percaya apa yang ditulis di sini. Dalam arti mereka mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tapi jenis iman yang dimiliki oleh setan ini. Itu tidak melakukan apa-apa lebih lanjut untuk setan. Itu bukanlah iman sejati. Dan itu dibuktikan. Dengan fakta bahwa iman tidak bekerja dengan perbuatannya. Iman tersebut mati. Seperti mati pada tidak mati. Itu yang dimiliki oleh setan. Tapi iman tersebut tidak diambil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Iman yang Allah miliki, yang dianugerahkan kepada hidup saudara, dia mampu untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan. Perbuatan macam apa? Di mana pekerjaan-pekerjaan Allah saudara bisa kerjakan. Tentu sekarang saudara sudah mulai mengerti. Apa yang saya maksudkan. Saya ulangi, apa yang saya maksudkan. Dengan apa yang harus kami perbuat. Supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan Allah. Saudara masih ingat erangan. Yang ditanam oleh Roh Kudus. Dari Yohanes 6 ayat 28 pada hidup saudara. Itu harus menjadi erangan. Apa yang harus kami perbuat. Bukankah seruan seperti itu tidak diserukan oleh iblis? Dia punya iman. Saudara punya iman. Saudara harusnya mengerang seperti Yohanes 6 ayat 28. Apa yang harus kami perbuat? Supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Saya mau supaya saudara mengerti sekarang tentang pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan di mana Allah sanggup mengerjakannya. Allah sanggup mengerjakannya. Dan dia sudah mengerjakannya. Tapi mengapa? Saudara seperti dituntut, ditawarkan
untuk bisa mengerjakan pekerjaannya Allah melalui atau lewat perbuatan saudara atau dalam perjalanan rohani saudara. Mengapa? Karena saudara adalah makhluk ciptaannya. Iblis adalah makhluk ciptaannya. Sedianya Allah anugerahkan iman kepada iblis adalah untuk dia bisa mengerjakan pekerjaan Allah. Dan bukan mengerjakan pekerjaan menurut maunya iblis. Wow, ini tentu sesuatu yang baru, saudara-saudara. Itu sebabnya Allah katakan bahwa hidup saudara tidak akan sama lagi. Ketika erangan itu, saya ulangi, ketika erangan itu mulai berseru di dalam batin saudara. Saya ulangi, ketika erangan itu terjadi di dalam roh saudara. Apa yang harus kami perbuat? Agar kami dapat mengerjakan pekerjaan Allah. Saya mau beritahu, kalau erangan itu sudah ada dalam diri saudara, Allah menjamin hidupmu tidak akan sama lagi. Mengapa? Karena dia akan mendatangi saudara dengan firman yang datang dari para rasul, nabi, gembala, pengajar. Seperti Efesus pasal yang keempat. Dari setiap sudut, setiap kehidupan. Untuk supaya membawa saudara pada kesatuan iman. Jadi saudara dengan orang lain. Terjadinya ekualisasi. Bukan hanya terjadi ekualisasi. Saudara akan memiliki satu pemahaman yang sama atas satu kebenaran. Itu yang disebut dengan kesatuan iman. Sehingga saudara tidak pernah tergoyahkan lagi. Ketika saudara mengalami dalam kehidupan rohani saudara satu cobaan, satu permasalahan, saudara tidak akan pernah goyah. Karena saudara melihat saudara seiman saudara yang lain. Bukan dari gereja saudara. Tapi di tempat lain juga dia tidak tergoyah. Maka itu mengkonfirmasikan kepada saudara. Bahwa saudara berpegang teguh pada suatu kebenaran. Siapa yang membuat saudara berpegang teguh pada kebenaran? Dengan pemahaman dan pengenalan akan Allah. Dikatakan. Dengan pengenalan akan Allah. Yang sama. Yang teguh dan kuat ini. Yang membuat adalah sang kapten. Karena dia memimpin saudara. Itu janji yang segera akan terjadi pada hidup saudara. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Dan saudara tidak tergoyahkan oleh hal-hal pengajaran angin palsu. Saudara dengan mudah bertumbuh ke arah dia, yaitu Kristus. Bisakah kau yakinkan dirimu sendiri bahwa ini segera terjadi pada hidupmu? Allah katakan bahwa hidup saudara tidak akan sama lagi. Yang kedua, saudara akan tahu pekerjaan Allah. Dan bagaimana mengerjakan pekerjaan Allah. Ketika saudara tahu tentang pekerjaan Allah. Dan tahu bagaimana mengerjakan pekerjaan Allah. Saudara hanya memiliki satu nafas, satu kehidupan yang disebut adalah
mutlak. Tidak ada yang lain. Karena saudara tahu sekarang pekerjaan Allah. Mengapa gembalaku menyuruh aku yang punya keahlian musik untuk menjadi pemain musik di gereja? Kau langsung menemukan pekerjaan Allah. Bukan memainkan musik. Bukan karena bidang ini adalah bidang yang aku sukai. Supaya hatiku gembira mengerjakannya. Karena ini keahlianku. Bukan. Tapi kau menemukan pekerjaan Allah. Aku mentaati orang yang diutus. Yang menyampaikan firman kepadaku. Setiap minggu. Bahkan mungkin setiap hari. Aku bisa mendengarkan firman dari orang ini. Gembalaku ini. Dan sekarang aku taati. Ketika engkau mentaati perintah orang tersebut. Sama seperti Yakub. Disuruh oleh Ishak. Pergi ke Padan Aram. Padahal Yakub adalah orang yang senang dan gemar hidup di tenda. Tidak pergi jauh kemana-mana. Orang yang tidak memiliki hobi mengembara. Ketika dia melakukan itu. Yakub dalam ketaatannya kepada Ishak. Dia sedang melakukan. Dia sedang berbuat. Dia sedang melakukan perbuatan. Mengerjakan pekerjaan Allah. Saya mau beritahu pada saudara. Mungkin gembalamu ketika memberi tugas kepada engkau. Menganggap itu hanya pelayanan. Tapi di mata Allah. Karena gembalamu itu. Dan bahkan mungkin bapa rohanimu. Ia adalah orang yang diutus sama seperti para rasul. Untuk menyampaikan firman Allah. Firman mendatangi hidup saudara. Untuk saudara taati. Bukan untuk supaya saudara sukacita. Wah. Saudara akan tahu pekerjaan Allah. Dan bagaimana mengerjakan pekerjaan Allah itu. Saudara akan tahu pekerjaan Allah. Karena siapa yang memimpin? Captain Yesus. Jadi hidup kita ini. Itu adalah suatu perjalanan rohani. Yang sepenuhnya. Perjalanan rohani ini tidak akan tersendat-sendat. Adalah apabila saudara mengerjakan ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara bisa bayangkan. Program gereja selesai. Tapi saudara telah merampungkan, menyelesaikan pekerjaannya Allah. Dalam ketaatan kepada perintah daripada Bapa rohanimu. Tanpa berbantah sedikit pun juga. Saya mau tanamkan sesuatu yang saya terima dari Roh Kudus. Satu kalimat yang keluar dari dalam batin Yesus. Sehingga dia disebut Captain, Author, dan dia disebut adalah finisher. Penyempurna. Saya mau tanam ini. Dan Roh Kudus lah yang mampu menanam ini. Pada batin saudara. Kalimat ini. Akan kau ucapkan. Dengan segera. Mari saya ajak engkau lihat. Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-19.
ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu, luar biasa, power of knowingnya Yesus, bahwa segala sesuatu telah selesai. Dia tahu, makanya dia disebut adalah finisher, adalah penyempurna. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, anggur yang basi. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, dia menggenapkan firman Tuhan yang masih tertinggal, yang harus dia genapi. Bukan nabi-nabi lain genapi, dia yang harus genapi. Dia tahu bahwa pekerjaannya sudah selesai. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lalu ia mati. Roh Kudus mau saat ini, dia sedang bekerja bagi saudara. Supaya saudara mampu untuk mengucapkan kalimat yang sama. Seperti yang Yesus ucapkan. Sudah selesai. Saudara akan dimampukan oleh Tuhan. Mulai dari tahun ini. Itu janji nubuatan dia. Akan tahu pekerjaan Allah. Dan saudara akan terlibat terus. Bagaimana menyelesaikannya. Sehingga pada akhirnya. Berarti bukan saudara harus di kayu salib. Tidak. Pada akhirnya akan keluar satu suara dari dalam batin saudara. Dan itu adalah suara saudara sendiri. Dari dalam batin saudara. Yang berkata sama seperti Yohanes 19 ayat 30 ini. Sudah selesai. Paulus mengungkapkan kalimat sudah selesai ini dalam bahasa yang lain. 2 Timotius 4. Ayat 6. Mengenai diriku, kata Paulus. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Berarti darahku. Padahal dia nggak keluar darah. Tidak mimisan. Dan saat kematianku sudah dekat. Lihat. Kematiannya itu. My departure, katanya King James Version. Keberangkatannya dia sudah di dalam tangannya. Dalam genggaman dia. Bukan dalam tangan Tuhan. Dalam pegangan dia. Dia yang menentukan kapan dia mati. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan. Perlombaan. Ibrani 12, saudara ingat. Dan telah mencapai garis akhir. Siapa yang bawa dia sampai garis akhir? Captain Yesus. Dan aku telah memelihara iman dasar. Jangan miliki iman, tapi yang kau kerjakan bukan pekerjaan Allah. Itu bukan perbuatan atas iman itu. Itu yang dikerjakan oleh iblis. Kau mengerjakan menurut maumu sendiri. Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman. Ayat 8.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bukan mahkota kemuliaan. Bukan mahkota kemenangan. Yang akan dikaruniakan telah tersedia. Ini bicara tentang kebenaran. Saudara masih ingat Efesus 4 ayat 13? Sampai engkau mencapai kesatuan iman. Pemahaman yang benar atas satu kebenaran yang sama dengan lain. Sekarang bagiku telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kedatangan Kristus kembali lagi. Ini bahasa Paulus yang disampaikan kepada Timotius putranya. Putra rohaninya dia. Dalam 3 ayat yang kita baca. Itu dia keluar dari batinnya. Kata kalimat, sudah selesai. Dia tahu kematian sudah dekat dengan dia. Dipegang di tangannya. Makanya dikatakan, ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Berusaha, temui aku. Wah, luar biasa saudara. Percayakah saudara? Janji nubuatan ini, kau akan tahu pekerjaan Allah. Di mana-mana kau akan selalu mengerjakan pekerjaan Allah. Yaitu ketaatan. Yang berasal daripada firman. Dan tanpa terkondisikan atau mengenal situasi. Ini situasinya berbeda. Tunda dulu. Tidak. Di mana-mana engkau terus mengerjakan pekerjaan Allah. Sebab engkau tahu bagaimana mengerjakan pekerjaan Allah ini. Ketika saya memberikan tulisan seperti ini. Ketika saya berkhotbah. Ketika saya meneruskan tentang aperum. Apa yang berasal daripada seorang rasul. Seperti Papa Jonathan. Seorang nabi seperti Papa Jonathan. Dan firman Tuhan tersebut. Dan banyak orang yang mengakui. Bahwa saya adalah bapa rohaninya juga. Dan sumber anugerah. Tapi ketika saya meminta pada mereka. Buat catatannya. Buat rangkumannya. Mungkin hanya 1% saja. Dan bahkan kurang dari 1% orang yang meresponnya. Saudara bisa lihat. Banyak orang. Banyak dari antara kalian. Tidak tahu pekerjaan Allah. Sehingga engkau pun juga tidak tahu. Yang sedang kau kerjakan saat ini. Itu bukan pekerjaan Allah. Itu bukan reaksi dari iman yang Allah anugerahkan pada hidup saudara. Tapi itu hanya reaksi daripada kesenangan saudara. Kesukaan saudara saja. Saudara baru bisa mengerti. Lama, beberapa bulan, Allah menyingkapkan kebenaran ini pada saya. Untuk apa? Allah membuka sorga terbuka. Sepanjang hidup saudara. Sampai 2035. Dan bahkan mungkin akan diperpanjang lagi. Bukankah sorga terbuka? Mereka bisa mendengar suaraku. Melalui hamba-hambaku. Tapi mereka tidak pernah bisa mengenal. Mengetahui pekerjaan Allah. Apa
bedanya? Saudara yang memiliki iman, tapi tidak mengerjakan pekerjaan Allah. Karena saudara tidak tahu pekerjaan Allah. Sehingga saudara tidak bisa berbuat. Melakukan pekerjaan Allah itu. Apa bedanya saudara dengan iblis? Mungkin di dunia ini hanya saya yang mampu mempertanyakan seperti itu. Saya didukung oleh Roh Kudus untuk menyampaikan janji nubuatan yang kedua ini. Akan saudara tahu. Ingat dari dalam diri saudara. Di mana sang kapten itu hidup. Yaitu Yesus itu hidup. Sama dengan Roh Kudus. Itu hidup. Itu sedang memproduksi. Kalimat yang sama 2000 tahun yang lalu. Di Golgota. Karena Yesus tahu bahwa dia telah selesai. Berarti Yesus tahu pekerjaan Allah yang dia sedang kerjakan dan sekarang sudah selesai. Maka dia mengeluarkan satu kekuatan untuk bersuara. Sudah selesai. Dan engkau pun juga akan bisa mengucapkan kalimat yang sama. Kalau kau tahu pekerjaan Allah, ini janji Tuhan. Engkau akan tahu pekerjaan Tuhan di masa-masa sekarang ini. Dan bagaimana mengerjakan pekerjaan itu. Wah. Yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Janji nubuatan yang ketiga. Yang akan terjadi mulai dari tahun 2023 sampai tahun-tahun yang akan datang. Perhatikan kalimat saya. Saya akan bacakan buat saudara. Allah akan berikan kepada kita pengalaman hidup. Berarti saudara mengalaminya. Allah akan berikan kepada kita pengalaman hidup dengan dimensi baru dari kuasa Allah yang membawa perubahan hidup dan yang akan memanifestasikan kuasa dan iman Allah yang maha tinggi. Iman Allah yang maha tinggi. Saya ulangi. Allah akan berikan, ini janji nubuatan, kepada kita, saudara dan saya, pengalaman. Berarti saudara akan mengalami hidup dengan dimensi yang baru. Yang belum saudara miliki selama ini. Tapi Allah sudah miliki. Dimensi baru dari kuasa Allah. Yang membawa perubahan hidup. Bukan hanya hidup saudara. Tapi juga hidup orang lain. Dan yang akan memanifestasikan kuasa dan iman Allah. Memanifestasikan yang maha tinggi. Saudara akan alami ini. Mau saya ungkapkan kepada saudara apa yang dimaksud oleh Allah. Dimensi yang baru dari kuasa Allah yang membawa perubahan hidup saudara.
Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 1 mulai sampai ayat 3. Perhatikan baik-baik. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji. Allah berjanji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Janji akan masuk ke dalam perhentiannya Allah, masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh, tidak teraplikasi dalam perbuatan. Bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Menurut Yakobus 2, ini disebut iman yang mati. Imanmu mati, perjalanan rohanimu stop. Ayat 3-nya merupakan penjelasan saya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku yang memiliki iman yang mati. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudara mungkin bertanya, kalau pekerjaannya sudah diselesaikan sejak dunia dijadikan, mengapa Allah menginginkan kita untuk berbuat lagi, mengerjakan pekerjaannya Dia? Saudara bisa lihat apa yang Allah kehendaki, supaya sama seperti Dia. Engkau, imanmu yang menghasilkan perbuatan, yang mengerjakan pekerjaan Allah, yang sebenarnya sudah selesai sejak dunia ini dijadikan. Imanmu itu yang menyelesaikan pekerjaannya di dunia nyata ini, sehingga saudara layak masuk ke dalam perhentian Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 95 ayat 11. Sebab itu, lihat Mazmur 95 ayat 10. 40 tahun aku jemu kepada generasi itu, angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bukan dikatakan mereka takkan masuk ke suatu kehidupan di mana mereka berhenti atau mengalami istirahat. Mengapa? Kita kembali lagi melihat dari Ibrani pasal 4 ayat yang ketiga saja.
Sebab kita yang beriman, yang menghasilkannya dalam perbuatan, akan masuk. Jadi ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatan pekerjaan Allah dalam hidupmu, karena iman, engkau masuk ke dalam suatu tempat, ke dalam suatu kehidupan. Yang disebut adalah perhentian Allah. Bukannya adalah itu waktu untuk istirahat bagi engkau. Padahal engkau sedang mengerjakan. Kau akan dibawa masuk. Saudara masuk ke dalam dengan iman ke dalam perhentian Tuhan. Dan bukan hari perhentianmu. Ini adalah tentang perkara yang mulia. Tentang suatu kebahagiaan. Yaitu berupa ketenangan. Kedamaian. Keyakinan teguh. Padahal engkau sedang melakukan pekerjaan Allah. Tapi engkau dibawa masuk pada suatu dunia. Dan kau layak. Sama seperti Allah. Di Kejadian pasal 2. Ketika dia selesai. Dia masuk kepada hari ketujuh di mana dia beristirahat. Tetapi itu tidak penting harinya. Yang penting adalah. Itu adalah perhentian Tuhan. Di mana engkau mengerjakan dengan penuh ketenangan. Keteguhan. Tidak goyah. Kedamaian. Keyakinan teguh. Kebebasan dari nafsu yang mengamuk. Yang ada di sekeliling saudara. Yang coba membuat saudara nafsu. Dari kerja ambisi. Yang melelahkan. Dari kegelisahan. Yang mengganggu. Sehingga saudara benar-benar hanya menikmati. Seperti Tuhan beristirahat dengan tenang. Saudara masuk kepada perhentian Tuhan. Bukan hari perhentian. Tapi perhentian Tuhan. Ketika Tuhan berhenti dari pekerjaannya di hari ke-6. Dia lihat semuanya itu baik. Dia lihat semuanya itu sangat baik. Dia melihat semua itu sangat baik. Itu hari perhentian. Dia nikmati satu kesempurnaan. Kau akan diberikan satu pengalaman. Bagaimana engkau mengalami dimensi kuasa Allah. Yang mengubah hidup saudara. Di mana saudara benar-benar sambil engkau mengerjakan itu. Pekerjaannya Allah. Kau berada di suatu dunia. Kehidupan yang lain. Yang disebut adalah perhentian Tuhan. Saudara bisa lihat siapa yang tercabik-cabik oleh nafsu. Saling bertentangan di sini. Keletihan. Kadang-kadang orang sibuk-sibuk. Cenderung dia marah. Cenderung dia emosional. Ini belum selesai. Dan dia nggak pikirkan orang lain. Ini gambaran orang-orang. Yang tidak mengerjakan pekerjaan Allah dengan iman. Sehingga dia tidak pernah masuk kepada perhentian Tuhan. Jadi siapa yang kadang-kadang penuh nafsu. Lelah, kerja keras. Perhatiannya teralihkan. Kadang-kadang dia merasa tidak mendapat hak istimewa. Saya mau beritahu pada saudaraku. Saudara mungkin bermain-main dengan Sabat. Hari Sabat dibuat untuk manusia. Jadi manusialah yang memasuki hari Sabat. Hari perhentian. Itu ada satu lambang.
Nanti mungkin di sesi yang lain saya akan sampaikan kepada saudara tentang Sabat ini. Supaya saudara mengerti apa yang dimaksud hari Sabat. Perhatikan baik-baik. Beberapa kali di Alkitab, orang Farisi, orang Yahudi, mengecam Yesus karena dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Sehingga pada suatu hari, Yesus yang terus-menerus diprotes seperti itu, akhirnya mengungkapkan sesuatu dalam pengertian yang benar. Mari kita lihat di Markus 2 ayat 27. Dia bilang begini, hari Sabat diadakan, hari Sabat dibuat untuk manusia, dan bukan manusia dibuat untuk hari Sabat. Dengan kata lain Yesus mengatakan, hari Sabat dibuat untuk manusia supaya manusia sejahtera. Karena Sabat itu adalah Sabatnya Tuhan. Hari yaitu adalah perhentiannya Tuhan. Manusia tetap bekerja. Dia terus bisa melakukan pekerjaan Allah. Menyembuhkan. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sama seperti Yesus. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang yang lumpuh. Dia sembuhkan pada hari Sabat. Diprotes. Dan Yesus menegaskan. Dan bukan manusia. Untuk hari Sabat. Jadi dengan kata lain. Sabat itu. Memiliki kekuasaan yang besar. Untuk mengatur manusia. Tidak. Justru hari Sabat. Dibuat untuk manusia. Supaya engkau bisa menikmati. Ketika engkau memakai iman. Engkau melakukan pelayanan. Menyelesaikan pekerjaannya Allah. Dalam ketaatanmu. Dari firman yang kau dengar. Maka engkau akan masuk. Pada satu yang disebut dengan perhentian Tuhan. Karena Allah sediakan itu. Adalah untuk ketenangan. Kedamaian. Keyakinan yang kuat. Yang teguh. Dan kebebasan. Kemerdekaan dari nafsu. Yang mengamuk. Kadang-kadang bisa mencengkeram saudara. Dan membuat saudara tidak terkendali. Inilah yang Allah kehendaki. Janji nubuatan yang ketiga. Allah akan berikan saudara mengalami hidup dengan dimensi baru. Dari kuasa Allah yang membawa perubahan hidup saudara. Dan yang akan memanifestasikan kuasa dan iman Allah yang maha tinggi. Sebab dengan memanifestasikan kuasa Allah yang maha tinggi. Yesus disebut adalah anak Allah yang maha tinggi. Imam besar Melkisedek disebut adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan ketika engkau memanifestasikan kuasa Allah yang maha tinggi. Engkau akan memiliki pengalaman hidup. Dengan dimensi yang baru. Yang disebut adalah perhentian Tuhan. Luar biasa. Jangan khawatir. Roh Kudus adalah pengajar saudara. Dia akan mengajari saudara. Minggu depan saya akan sampaikan. Mendetailkan. Membawa saudara masuk. Menarik saudara masuk. Kepada 3 janji nubuatan ini. Ya, saudara dengar tadi.
janji nubuatan yang pertama. Allah yang katakan, datang dari mulut dia, bahwa hidup saudara tidak akan sama lagi. Yang kedua, kau akan tahu pekerjaan Allah. Kau tidak akan keliru, bisa membedakannya. Itu adalah pekerjaan dari dunia ini, dari gerejaku. Kau akan tahu pekerjaan Allah dan bagaimana mengerjakan pekerjaan Allah dan bahkan menyelesaikannya sehingga kau suatu hari akan keluar suara dari dalam dirimu yang berkata sudah selesai. Dan yang ketiga adalah Allah akan berikan kepada saudara semua mengalami atau pengalaman hidup dengan dimensi baru, kuasa Allah yang membawa perubahan hidup dan yang akan memanifestasikan kuasa dan iman Allah yang maha tinggi. Semuanya ini segera terjadi pada hidup saudara dengan segera. Amin. Saudara baru saja mendengarkan Allah berfirman langsung. Mungkin beberapa orang menganggap ini adalah arahan profetik. Silakan saudara. Apapun saudara menyebutnya, itu bukan masalah. Tapi Allah telah menyiapkan semuanya ini akan segera terjadi pada hidup saudara sebagai gerejanya. Buka kedua belah tanganmu. Lakukan seperti ini. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Karena kami mengerti tujuanmu. Mengapa sorga terbuka di hari-hari di depan ini mulai dari sekarang. Terima kasih karena Engkau telah menyiapkan penggenapan dari apa yang Kau firmankan. Itu tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Tapi kami akan memanifestasikan hasilnya dari apa yang Kau firmankan selama ini. Hidup kami tidak akan sama lagi. Kami akan tahu pekerjaanmu. Dan kami akan terlibat terus dalam pekerjaanmu. Karena kami tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan kami terus akan memanifestasikan suatu perubahan hidup yang lahir, yang muncul dari perubahan hidup kami. Karena dimensi yang baru Kau anugerahkan termanifestasi dalam hidup kami. Yaitu dimensi atau memanifestasikan kuasa dan iman. Terima kasih kami menadahkan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sambil bersyukur kepada Engkau. Betapa luar biasanya Engkau. Sebagai Allah dan Tuhan. Tapi juga Engkau adalah sebagai Bapa buat kami. Engkau adalah sumber anugerah. Dan Kau mengalirkannya itu. Kepada mereka yang dipanggil. Sehingga mereka menjadi yang terpilih atau dipilih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penjelasannya dari Roh-Mu yang kudus. Lewat hamba-Mu. Lewat pengertian, roh pengertian. Yang dianugerahkan kepada kami semua. Mulai dari roh pewahyuan. Roh pengertian. Dan hikmat. Untuk mewujudkannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.